Gerakan Khilafatul Muslimin muncul di berbagai media sosial. Rombongan pemotor membawa atribut bertuliskan kebangkitan khilafah terjadi di sejumlah daerah. Padahal sebelumnya pemerintah telah tegas membubarkan paham khilafah ini. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris. Halo, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Halo, selamat malam, Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini menarik sekali sehingga viral di media sosial di kalangan masyarakat. Sebenarnya apakah BNPT sebelumnya sudah mendeteksi adanya kemunculan gerakan kelompok Khilafatul Muslimin ini, Prof? Ya, ini kan sudah berlangsung sejak 2018, konvoi motor seperti ini, syiar khilafah itu dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Nah, BNPT sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang memiliki tugas mengkoordinasikan, ini kita koordinasikan dengan seluruh komponen bangsa dan seluruh kementerian dan lembaga untuk melaksanakan 2 strategi, yaitu hard approach dan soft approach. Hard approach itu ada penegakan hukum, kita sudah menyaksikan dari Mabes Polri untuk berkoordinasi dan memantau, akan memanggil. Kemudian soft approach, tadi kita bersyukur Bapak Dr. Kiai Haji, Ketua MUI Brebes, Kiai Haji Sawahidin Masruri dan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Brebes. Kita harapkan setiap daerah, setiap masyarakat MUI ini ikut memberikan penegasan bahwasanya Indonesia sudah memiliki Pancasila, jadi tidak ada lagi ideologi lain yang diberikan kesempatan untuk berkembang seperti ideologi yang disuarakan Khilafatul Muslimin dan melakukan konvoi motor ya di jalan dan mencari simpatisan dari masyarakat. Ini menarik, Prof. Apalagi kalau berbicara soal apa yang sudah diungkapkan oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka itu sama sekali tidak mengganggu-gugat, bahkan mereka itu sesuai dengan ideologi Pancasila dan tidak akan membuat negara baru ataupun yang berhubungan dengan keluar dari Indonesia terkait dengan hal ini. Tapi sebenarnya seberbahaya apa sih, Prof, dari Khilafatul Muslimin ini? Itu Khilafatul Muslimin yang ingin menancapkan ideologi khilafah, itu akan menggantikan ideologi Pancasila. Itu tidak ada di atasnya lagi, itu sangat berbahaya karena ideologi kita sudah selesai. Ideologi kita adalah Pancasila. Negara kita bukan negara agama. Negaranya orang-orang yang sudah memiliki semua agama. Tidak perlu lagi kita berbicara ideologi karena sudah ada Pancasila. Tinggal bagaimana mempermaklumkan kepada masyarakat, bagaimana kita kalau misalnya tidak ingin mendirikan negara Islam, itu ya sosialisasikan Pancasila. Tidak ingin mengganti tidak melakukan anarkis, tetapi ini soft approach yang akan mengganggu ideologi pemikiran pada para generasi muda. Jadi ini mencari simpati ini tentu tidak ada yang anarkis, dia soft, bukan. Olehnya itu secara dini kita lakukan Undang-Undang Nomor 5 2018 memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat. Jadi kita ada kesiapsiagaan nasional, ada kontraradikalisasi dan deradikalisasi sebagai tahapan-tahapan pencegahan yang kita lakukan jika hal ini secara masif dan terus-menerus dilakukan. Tetapi peran besar yang dilakukan oleh MUI dan ormas lainnya seperti yang kita lihat di Brebes, kita harapkan di daerah lain juga ini dilakukan. Ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum memanggil, melakukan pembinaan, pendampingan. Mungkin mereka tidak tahu ya, karena mereka mendengarkan istilah bahasa Arab itu tidak cocok di Indonesia. Ya, cocoknya di negara di mana lahir itu ideologi seperti itu. Tapi Prof, ini yang menjadi perhatian kita semua adalah mereka juga sempat mengatakan bahwa mereka ini dengan konvoi itu hanya mengatakan ataupun syiar begitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari BNPT sendiri analisanya seperti apa melihat kalau mereka itu melakukannya secara soft untuk bisa mengubah ideologi Pancasila? Bahasa itu dia ungkapkan agar mereka diterima oleh masyarakat. Sudah banyak kasus pengeboman dan peledakan bom dilakukan oleh orang-orang yang sudah terpapar paham radikal, termasuk jaringan Khilafatul Muslimin. Kan tentu mereka tidak langsung melakukan kekerasan, mereka harus lembut. Buktinya memperlihatkan, menyebarkan brosur-brosur, kan ini diperkenalkan.
Nanti ada tahapannya. Oke. Nah, secara dini kita harus memantau, harus menangkal, harus menghentikan bujukan-bujukan rayu seperti ini. Ratusan masyarakat Indonesia yang terpapar, yang masih ada di Timur Tengah sana, yang menggunakan ideologi yang sama. Karena dasar dari ideologi khilafah itu adalah kekerasan. Ada menghalalkan bom bunuh diri. Orang-orang yang terlibat di sini, ini yang mau mengatakan pemerintah itu adalah togut. Semua yang tidak seperti ini dianggap musuh, dihalalkan darahnya. Dia mau lakukan jihad karena Indonesia ini katanya tidak menerapkan syariat Islam. Indonesia sudah menerapkan syariat Islam. Yang tidak boleh adalah memformalkan syariat Islam. Karena Indonesia bukan negara agama, Indonesia negara bangsa. Kita sudah terapkan syariat Islam. Dan syariat Islam itu bukan hukuman tetapi nilai. Oke, jadi kalau Khilafatul Muslimin ini, kalau misalnya tadi Profesor mengatakan bahwa konvoi-konvoi seperti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu. Berarti ini artinya bahwa Khilafatul Muslimin ini sudah berlangsung lebih lama lagi atau seperti apa? Mungkin Profesor bisa menjelaskannya kepada kami, siapa sebenarnya Khilafatul Muslimin ini? Khilafatul Muslimin ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Barawaja, ya pusatnya di Lampung. Dia adalah senapas dengan organisasi atau jaringan radikal terorisme seperti NII, yang kemudian bermetamorfosis nama organisasi, ada NII, ada MMI, ada JI, ada JAD, itu hanya kemasan di luarnya yang berbeda, tujuannya sama, yaitu khilafah. Nah, dia menggunakan tentu simbol-simbol keagamaan karena mereka tahu masyarakat kita di Indonesia masyarakat agamis. Apa saja yang dikemas dengan bahasa agama itu akan diterima dengan baik dan luas dan sampai ke hati masyarakat. Nah, kalau ini dibiarkan, itu langkah selanjutnya itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI karena sudah menolak Pancasila, menolak NKRI, menolak Bhinneka Tunggal Ika, ya, menolak Undang-Undang Dasar 1945 karena itu katanya tidak konstitusional, bukan syariat Islam. Nah, mereka tidak paham syariat Islam. Yang dia maksud syariat Islam itu ya yang hukuman-hukuman itu, padahal syariat Islam itu adalah nilai. Dan kita sudah terapkan syariat Islam itu di negara kita. Bagaimana kita saling menghargai perbedaan, bagaimana kita menghargai orang yang berbeda paham, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda cara beribadah dengan saudara-saudara kita yang juga menyembah Tuhan. 5 agama diakui secara konstitusional, bukan tugas kita mengkafirkan apalagi mentogutkan saudara kita. Karena mereka juga memiliki keimanan. Bagaimana kita bisa dengan lapang dada menghormati sedikit keyakinan yang dimiliki saudara kita yang kita berbeda agama atau berbeda organisasi. Kalau mereka bukan berbeda agama, berbeda organisasi, sama-sama Islam saja, kalau berbeda paham, berbeda mazhab sudah dikafirkan. Ini kan sangat berbahaya dan Indonesia bukan negara tempatnya untuk menanamkan konsep kafir mengkafirkan karena tidak ada orang kafir di Indonesia. Di Indonesia ini sudah beragama semuanya, tidak ada. Dan Abdul Qadir Hasan ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih, Prof? Karena menurut informasi sudah beberapa kali keluar masuk penjara, betul itu, Prof? Sudah terlibat banyak kasus terorisme, sudah 3 kali di penjara dan ikut mendirikan salah satu pesantren yang dulu terkenal sangat radikal dan dia mendirikan Khilafatul Muslimin ini di Provinsi Lampung, ya, dengan tujuan menyebarkan paham-paham khilafah yang nantinya kalau sudah kuat pemahamannya sudah tinggal jalan, Pancasila digusur. Oke, lalu bagaimana ini dengan nasib masyarakat dan juga warga begitu pada umumnya, dengan mungkin saja nanti akan ada selebaran dan lain sebagainya yang kita lihat bersama bahwa sudah terjadi di Brebes, sudah terjadi di Jakarta. Betul sekali, Mas Iqbal. Ini yang perlu kita cerahkan ke masyarakat, sangat tepat lewat CNN Indonesia. Bagaimana kita mensosialisasikan ada namanya soft approach dan ada namanya hard approach. Tadi sudah dilakukan, ditayangkan oleh CNN Indonesia. Soft approach itu ulama dan ormas ikut menyatakan bahwasanya ideologi khilafah bukan tempatnya di Indonesia. Kalau kita katakan tidak salah, ya silahkan kembali ke negara lahirnya sana. Yang lahir di sini adalah ideologi Pancasila. Hard approach-nya bagaimana sinergitas aparat perintah, aparat hukum melakukan pembinaan, pendampingan, mereka dipanggil. Jangan-jangan mereka yang terlibat ini tidak tahu bahwasanya
negara-negara yang ingin menerapkan khilafah itu hancur, gelebur, berantakan, karena itu khilafah bukan perintah, dia hanya cerita dan sejarah dan dialektika. Karena kalau kita terapkan itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran mana, tidak ada perintah mendirikan khilafah. Oke. Dan secara bahasa itu khilafah perintah pemerintahan, dan semua negara di dunia sudah berbentuk pemerintahan. Kita pelihara bentuk pemerintahan kita, yaitu republik. Tinggal kita menginternalisasikan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, nilai-nilai norma yang kita hargai. Bukan beragama tetapi mengkafirkan saudara, melakukan bom bunuh diri. Orang yang tidak punya agama aja mau hidup damai. Kok orang beragama membunuh, menghalalkan saudara? Agama mana itu? Itu tidak beragama. Jangan bawa ke Islam. Tidak ada kaitannya Islam dengan terorisme. Itu hanya tafsiran orang-orang penjahat yang ingin melegitimasi aksi kejahatannya supaya kelihatan benar dan diterima oleh masyarakat. Dan satu lagi, kita tidak boleh mencap secara simbolis bahwasanya kalau berpakaian begini pasti teroris, kalau penampilan tidak. Yang pasti radikal itu sudah menolak NKRI 1, menolak Pancasila 2, yang ketiga intoleran, dan yang keempat tentu selalu menggunakan istilah-istilah kafir mengkafirkan. Di Indonesia tidak ada orang kafir, semua agama sudah beriman semuanya. Prof, dengan undang-undang yang ada saat ini, apakah cukup kuat untuk bisa membatasi pergerakan dari gerakan-gerakan seperti ini, Prof? Mengingat bahwa saat ini terus-terusan muncul, Prof. Apalagi sempat ramai juga ini yang sudah kita sampaikan tadi di Brebes dan juga Jakarta. Negara kita negara hukum. Satu, kaya dengan segala macam aturan. Tetapi perlu kita ketahui, ada namanya law in book, ada namanya law in action. Ya. Nah, kita butuh penegasan bahwasanya ideologi selain Pancasila tidak ada tempatnya di negara Indonesia, agar masyarakat paham, agar masyarakat tercerahkan, agar masyarakat jangan dengan mudah bersimpati dengan sebuah ideologi transnasional hanya karena kecewa dengan sistem pemerintahan yang ada. Itu tidak benar, itu namanya lepas dua-dua. Dia celah Pancasila bukan karena teksnya, tetapi karena pemerannya, orangnya. Kemudian dia mau menerapkan khilafah, sementara dia tidak tahu itu sejarah khilafah. Harus komprehensif. Lalu apa yang akan dilanjutkan BNPT selanjutnya, Prof, dengan adanya kejadian seperti ini? Sejak 2018, ya, kita memiliki Undang-Undang Nomor 5 yang lebih mengedepankan upaya pencegahan. Tentu pencegahan yang kita harus lakukan. Kita bukan negara yang sifatnya anarkis. Kita harus mendidik masyarakat. Kita melakukan 3 hal dalam mencegah. Yang pertama itu adalah kesiapsiagaan nasional. Dalam artian masyarakat semua harus bersiap seperti bagaimana MUI dan Ormas di Brebes. Langsung kali ini cegah dini. Dipermaklumkan, karena mereka ini bukan orang lain, saudara kita, mereka orang Indonesia, ya, mereka tidak ujuk-ujuk seperti ini nih. Mungkin mereka juga hafal Pancasila, mereka aktif hormat bendera, tetapi karena desakan-desakan dalam segala macam sektor, akhirnya dia berlari meninggalkan Pancasila dan tidak mau meninggalkan Indonesia. Yang kedua adalah kontra radikalisasi. Jadi kontraradikalisasi itu bahasa lainnya adalah bagaimana kita memoderasi mereka. Jangan hanya satu penggal dalam sejarah Islam masa lalu diambil. Baca secara holistik sejarah sebelum ada khilafah. Sistem pemerintahan apa yang dijalankan oleh Rasulullah di Madinah. Dan setelah khilafah, bagaimana kerajaan-kerajaan yang ada di Islam, yang ada di Nusantara. Kemudian kita bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, yang melalui proses panjang yang mengakomodir seluruh nilai-nilai agama, terutama syariat Islam di dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Strategi ketiga adalah deradikalisasi, tentu yang sudah terpapar, ya, yang terpapar sudah ikut seperti ini, kita ajak mereka, kita bina, kita dampingi, kita berdayakan. Kurang pembinaan. Materi Pancasila kurang dipahami, ya, hanya terbatas mulut, tetapi belum sampai menginternalisasi dalam kehidupan mereka. Kemudian kita berdayakan, kita dampingin, kita bina, kita dampingin anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita, ormas hadir, pemerintah hadir, negara hadir,
memperkenalkan dan selalu menyuarakan 4 konsensus berbangsa agar jangan ada kesempatan bernapas bagi ideologi transnasional yang tidak cocok untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita berdayakan. Mereka punya potensi ekonomi yang lebih besar. Kita alihkan. Ini yang lebih ring menyentuh usaha-usaha mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mensyukuri nikmat Allah, bagaimana menggunakan potensi alam yang kita miliki secara alami di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kalau kita lihat di negara lain tidak ada negara sesubur Indonesia, Masya Allah. Kita syukuri NKRI, kita syukuri Pancasila. Di 1 Juni ini hari kelahiran Pancasila, memang ini kemunculan Khilafatul Muslimin seyogianya menjadi tantangan untuk kita lebih cinta kepada NKRI dan Pancasila. Saya kira demikian, Mas Iqbal. Baik. Berarti ini bukan hanya tugas dari BNPT, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita juga sebagai masyarakat harus bisa membentengi diri agar tidak terpapar paham-paham radikal seperti yang tadi sudah Profesor sebutkan. Terima kasih sekali lagi Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.